Idealnya tuh sejak usia kandungan berapa sih Mbak, ibu hamil tuh sebaiknya melakukan yoga? Sebenarnya kalau ibunya itu udah biasa olahraga, ketika dia nyaman, dan kadang kan gini, kalau orang yang biasa olahraga terus nggak olahraga, dia malah jadi nggak enak badannya. Ketika dia ngerasa udah nyaman untuk melakukan olahraga, semudah apapun kehamilannya, dan dia udah konsultasi dengan tenaga kesehatannya, boleh. Cuman kalau misalnya kita pukul rata, paling aman mungkin untuk start itu 16 minggu. Jadi ketika 16 minggu diharapkan itu kehamilannya udah cukup stabil untuk memulai olahraga. Oh gitu ya. Terus dari Mbak Roro sendiri rekomendasi gerakannya apa aja nih yang aman untuk ibu hamil? Oke. Kalau untuk ibu hamil sebenarnya yang paling membantu adalah pernapasan pertama. Mungkin kalau yoga orang mikirnya harus gerak-gerak yang gimana-gimana, tapi kalau untuk ibu hamil sebenarnya yang pertama adalah pernapasannya dulu. Jadi di yoga diperkenalkan ada beberapa pernapasan yang itu sangat membantu supaya si ibu jadi merasa lebih nyaman dalam menjalani kehamilannya. Nah yang kedua adalah gerakan-gerakan untuk membuka panggul atau hip opening, karena kan nanti ketika kita melahirkan bayi akan keluar lewat panggul. Nah, jadi memang bagian-bagian panggul itu harus senantiasa dilatih supaya si ibu nanti siap. Jadi bagian sana udah siap untuk mendeliver si baby. Contoh gerakannya apa aja Mbak? Jadi kalau hip opening tuh kayak goddess pose yang kakinya dibuka lebar ke samping, terus kemudian badannya dibuka. Terus abis itu bisa juga hip rotation. Yang tadi kita ada di table pose, terus kita berputar, diputar hipnya. Kemudian squatting, middle squat itu juga bagus untuk memperkuat otot gluteus ya atau bokong, kemudian paha juga gitu. Gitu. Terus kalau yoga itu ada perbedaan nggak sih Mbak antara ibu yang hamil tunggal sama yang kembar? Karena kan pasti ukuran perutnya beda kan? Betul. Basically sih sebenarnya itu tergantung kondisi si ibu. Kalau misalnya ibu yang hamil kembar itu kondisinya sangat fit, dia bisa melakukan seluruh gerakan-gerakan dengan baik. Begitupun kalau misalnya ibu yang hamil tunggal tapi dia nggak pernah olahraga, bisa jadi beberapa gerakan yoga yang sederhana tadi jadi lebih challenging untuk dilakuin. Jadi memang sangat tergantung kepada kondisi si ibunya, terlepas dari dia hamil tunggal atau kembar. Cuman mungkin kita belum pernah sih, saya sih pribadi belum pernah menangani yang hamilnya sampai triplets ya. Tapi kalau misalnya yang masih kembar dua, biasanya nggak terlalu banyak perbedaan, kecuali memang beban di perutnya jadi lebih berat. Dan itu ya itu tergantung si ibunya, apakah si ibunya ini basically udah fit ataukah memang belum pernah olahraga. Carilah tempat yoga yang membuatmu nyaman. Pertama, nggak perlu yang bagus banget. Oh, saya tahu guru yoga itu terkenal banget, tapi jauh. Misalnya rumahmu di Bekasi, kemudian tempat yoganya itu ada di katakanlah di Jakarta Selatan gitu. Tapi carilah yang deket-deket aja di situ, karena dipastikan supaya kita tujuannya adalah untuk lebih rutin. Jadi percuma kalau misalnya olahraga tempatnya jauh, terus yang ada nanti mager kesananya malah jadi nggak rutin olahraganya. Jadi pastikan kamu nyaman dengan tempat yoganya, kemudian lihat gurunya, apakah pertama ketika kita sudah coba latihannya terus kamu juga cocok dengan gurunya, karena yoga itu kan personal ya, kita nyaman apa enggak sama gurunya. Nah kalau kamu cocok dengan gurunya, lalu rutinkanlah latihan yoganya, karena basically sih latihan yoga untuk kehamilan itu di mana-mana sama, cuman memang mungkin yang berbeda adalah gaya pengajaran dari gurunya masing-masing. Jadi cari tempat yang nyaman dan rutinkan.